Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup seperti sekarang ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Tata Krama. Pengertian tata krama atau ada sopan santun atau yang biasa disebut etiket telah menjadi bahan dalam hidup kita. Ia telah menjadi persyaratan dalam hidup sehari-hari, malah menjadi meningkat dan sangat berperan untuk memudahkan manusia diterima di masyarakatnya. Pada waktu Anda masih kanak-kanak, secara tidak sadar, orang tua Anda telah melatih Anda agar menerima pemberian orang dengan tangan kanan lalu mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda juga melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, berbicara, berpakaian, dan bersikap jika ada tamu yang datang ke rumah Anda. Lama-kelamaan, perilaku Anda terbentuk menjadi suatu kebiasaan tanpa memikirkan mengapa Anda harus bertindak seperti yang demikian. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan tindakan, dan perbuatan. Dengan demikian, tata krama berarti ada sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau sopan santun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yastari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattahizahu huzuwa ulaika lahum adzabun muhin, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya uluk-ulukan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surat Luqman ayat 6. Disinilah letak betapa pentingnya tata krama. Orang yang mengenal dan menerapkannya akan melahirkan penampilan yang menarik seperti kulit kedondong, dan perhatian itu terpancar dari hati seperti isi durian. Tata krama memang dapat menentukan nasib baik seseorang. Faktor tata krama yang tidak ditaati terkadang dapat membawa malapetakan yang menyedihkan, juga tidak dijadikan suatu kebiasaan dan sikap hidup. Hendaklah Anda camkan prinsip ini. Tata krama berada di mana saja dan kapan saja. Anda tidak mungkin menghindarinya. Ia selalu menghimbau Anda untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, terimalah kenyataan yang paling penting, mau menerima dan mempelajarinya bila mana perlu. Lalu, sesuaikanlah Anda dengan tempat dan waktu, pikirkanlah sejenak dan bertindaklah dengan cepat dan tepat. Bagian A, pergaulan atau komunikasi, hubungan antar manusia atau komunikasi. Dalam bergaul, faktor perhatian sangat menentukan. Pergaulan biasanya diawali dengan perkenalan. Dalam pergaulan, orang perlu memahami tata cara dalam pembicaraan tatap muka serta pembicaraan dengan sarana komunikasi, misalnya surat dan telepon. Yang pertama, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan merupakan arena yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama. Oleh karena itu, banyak orang berkata bahwa tata krama dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, tata krama berkenalan. Tata krama berkenalan dan bertamu cukup beragam antar suku, wilayah, dan bangsa. Para siswa segoyangnya mengetahui aturan-aturan umum yang disepakati pada masyarakat umumnya, sedangkan menerapnya disesuaikan dengan kondisi yang berlaku. Yang ketiga, tata cara bertamu. Tata cara bertamu, kalau hendak bertamu ke rumah orang, hendaknya Anda datang pada waktu yang tepat, tidak pada waktu istirahat. Sebaliknya, keinginan Anda disampaikan terlebih dahulu melalui telepon atau surat. Jika keadaan memungkinkan, kalau Anda mengetuk pintu, sebaiknya hanya 3 kali dengan suara yang wajar, jangan seperti orang menggedor pintu. Yang keempat, tata cara berbicara. Tata cara berbicara, cobalah Anda renungkan
berapa banyak kata yang Anda keluarkan dalam satu hari. Dan ingatlah dengan pepatah berkata, peliharalah lidah, hati-hatilah dalam berbicara agar tidak mengakibatkan suatu hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Yang kelima, tata cara surat menyurat. Para siswa sekarang sudah pandai menulis surat, kaum remaja sangat gemar mengirim surat dan membalasnya. Ada aturan-aturan umum yang lazim agar isi surat Anda terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki orang. Perhatikanlah kertas surat dan amplop yang akan Anda gunakan, baiklah tinta hitam atau biru dalam menulis surat. Janganlah memakai tinta merah atau pensil. Bagian B, penampilan. Yang pertama, cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Setiap siswa hendaknya berpenampilan sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan tata krama kesopanan, rapi dan pantas. Selain itu, tampak kurang pantas jika bersolek berlebihan. Yang kedua, cara berpakaian. Cara berpakaian, siswa yang mengatur rambutnya dengan rapi dan pantas akan memperlihatkan keserasian busana yang warna serta modelnya aneh hanya cocok dipakai di pesta ulang tahun atau pesta. Yang ketiga, ukuran ketampanan. Ukuran ketampanan, pria lebih ditentukan oleh sifat yang penuh dengan tanggung jawab, percaya diri, siap sedia melindungi, kejantanan hati, sikap sportif atau satria, kepekaan ras sedang rela berkorban. Yang keempat, cara berjalan bersama. Cara berjalan bersama, kalau seorang pria berjalan dengan seorang wanita, hendaknya pria berada pada jalur lalu lintas, sedangkan wanita selalu berada pada posisi terlindung. Yang kelima, acara makan. Acara makan merupakan unsur yang paling penting dalam tata krama. Tata krama makan berbeda dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, perlulah Anda menanyakan tata cara makan di lingkungan yang belum pernah Anda ketahui. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.